di 2019 saya ngajar mata kuliah semacam ekonomi teknik gitu. Dan ketika jelasin tentang interest rate, saya suka kasih contoh-contoh investasi. Jadi kalau misalnya 6% tuh apa sih di real life-nya, 7% tuh kayak gimana sih, 10% kayak gimana. Dan saya mention, kasih screen share gitu. Oh ini loh platform investasi atau jenis investasi yang ngasih return segini. Ada 1-2 mahasiswa saya yang nyeletuk. Wah Pak, ini nggak banyak yang jelasin sampai buka platform investasinya, screen-nya gitu, nunjukin persis apa. Coba aja iseng-iseng upload di YouTube. Jadi kalau kita bicara teknik sipil, hal yang sangat membantu kalau ditranslatekan ke saham itu adalah problem solving. Karena di sipil kan ada banyak kasus-kasus, kita juga desain bangunan gitu, kekuatan bangunan seperti apa. Itu ada kasus-kasus problem solvingnya yang bisa ngebantu. Jadi membuat kita berpikir secara terstruktur, sistematis juga. Makanya beberapa juga lulusan teknik, khususnya teknik sipil itu juga diterima kerja di bank. Misalnya di bagian kredit analis atau apa, karena kemampuan berpikirnya sudah dilatih. Saya pribadi termasuk orang yang sebenarnya agak telat untuk mengenal tentang investasi dan keuangan. Di usia 26 mungkin baru mulai mengulik-ulik dan memutuskan untuk investasi. Jadi usia 26 itu kan harusnya kita sudah kerja 4-5 tahun gitu kan. Tapi biasanya uangnya cuma masuk ke tabungan atau mungkin hilang entah kemana. Ketika kita making money, kita nggak tahu cara nyimpan. Itu kita bakal jadi seperti artis-artis atau atlet-atlet yang setelah masa pensiunnya akhirnya nggak ada uang. Hilang ya. Nah yang ketiga adalah setelah kita tahu cara saving money dengan budgeting, dengan nyatet keuangan, kita masuk ke yang namanya growing money. Awalnya kan saya mulai dengan investasi saham. Di 2013 sampai 2018 ternyata berdarah-darah. Nah ada beberapa kasus yang saya alami ketika investasi di 5 tahun pertama yang membuat di 2019 saya soul searching lah istilahnya, nyari kembali. Ini bener nggak sih stock picking sudah 5 tahun tapi kok returnnya ya nggak kemana-mana. Dan akhirnya 2019 mulai baca buku, ketemu satu buku yang alirannya index investing. Jadi kalau mau stock picking tuh susah. Jadi kalau misalnya nggak mau susah ya dollar cost averaging aja di reksadana index. Dengan beli satu produk kita sudah terdiversifikasi ke puluhan perusahaan-perusahaan yang sangat bagus di Indonesia. Sit back, relax, let's talk. Welcome again to Spot. Teman-teman, balik lagi sama aku. Kali ini Naomi dari Shalandra Capital. Hari ini hari yang cukup spesial. Kita kedatangan seorang tamu. Tapi fun fact, beliau ini banyak ngomongin investasi, tapi ternyata beliau adalah dosen teknik sipil. Jadi bukan dosen ekonomi. Ya langsung aja kita sapa tamu kita bersama-sama, yaitu ada Mas Dodi Prayogo. Hai Mas Dodi. Halo Mbak Naomi. Ini biasanya kalau misalnya di platformnya Mas Dodi terkenalnya Dodi bicara investasi. Betul, ya Mas ya. Dodi bicara investasi. Jadi welcome, mungkin teman-teman kenal Mas Dodi dengan Dodi bicara investasi. Jadi hari ini kita mau banyak ngobrol sama Mas Dodi mengenai pastinya soal investasi ya Mas Dodi. Mungkin nanti boleh dibocorin ke teman-teman tips dan trik juga mengenai investasi, sama banyak mau kepo-kepo soal Mas Dodi, boleh ya? Boleh dong. Oke, sebelum mulai pingin quiz bentar dulu, boleh ya Mas Dodi? Nanti aku kasih pertanyaan, terus boleh setuju atau enggak dan why gitu ya. Oke, langsung aja yang pertama. Kalau misalnya cuma boleh pilih satu profesi, Mas Dodi, lebih memilih jadi dosen atau long term investor? Waduh, berat ya ini ya. Seru ya. Gimana, Mas? Kalau dari sisi financially ya jelas investor ya. Tapi kalau sisi activity, kepuasan, saya pilihnya dosen. Oke, jadi lebih ke kepuasan batin ya Mas ya. Kepuasan bisa sharing, bisa bisa berbagi lah dengan murid-murid. Oke, menarik. Yang kedua langsung aja ya. Kalau misalnya Mas Dodi mulai investasi dari nol, literally dari nol gitu ya, lebih pilih invest ke saham blue chip atau you can buy mutual fund atau reksadana? Kalau dari nol banget, mutual fund yang spesifiknya reksadana indeks. Oke, tuh teman-teman. Jadi lebih milih reksadana ya daripada blue chip stocks. Yang terakhir, kalau misalnya mendadak dapat rezeki gitu ya, untung beliung tiba-tiba, lebih pilih dapat 120 juta langsung bulk sekaligus atau dikasih 10 juta per bulan
tapi dalam 1 tahun jadi amount-nya sama. Oh ya jelas 120 juta. Oh ya, kenapa tuh Mas? Time value of money. Wah, luar biasa Mas Dodi. Thank you loh Thank quiznya. you. Jadi langsung aja kita ngobrol-ngobrol kali ya. Yang pertama nih menurut aku menarik gitu ya, karena Mas Dodi adalah seorang dosen, terus juga aktif mengajar pastinya ya, terus teknik sipil yang diajar. Kenapa tiba-tiba bisa jadi Dodi bicara investasi nih Mas? Okay. Boleh cerita nggak? Menarik nih. Perjalanannya sebenarnya panjang. Jadi saya pribadi termasuk orang yang sebenarnya agak telat untuk mengenal tentang investasi dan keuangan. Kalau boleh tahu berapa lama nih Mas? Jadi emangnya telatnya nih? Telatnya itu di usia 26 mungkin baru mulai mengulik-ulik dan memutuskan untuk investasi. Okay. Jadi usia 26 itu kan harusnya kita sudah kerja 4-5 tahun gitu kan. Tapi biasanya uangnya cuma masuk ke tabungan atau mungkin hilang entah kemana. Iya. Nah momen kenapa kok di usia 26 itu saya mulai investasi karena 27-nya saya mau nikah. Oh, jadi ada kan, ini ya, kebutuhan mendadak ya? Kebutuhan mendadak, dan kalau biasanya kalau hidup sendiri nggak apa-apa, agak sedikit nggak teratur. Kalau hidupnya berdua atau berkeluarga, itu ya mau nggak mau kita sebagai kepala keluarga, calon kepala keluarga harus bisa tahu gitu. Kira-kira kalau keuangan untuk family seperti apa. Nah, saya kebetulan baca buku pertamanya itu baca buku tentang saham. Jadi bukunya itu lucu, judulnya adalah My Mate Invest in the Stock Market When Why You Should Too. Jadi ini buku mengajarkan autorsnya punya asisten rumah tangga, kemudian dia invest di saham, dan kenapa kok kamu enggak gitu. Kenapa kok kamu harus juga invest di saham. Nah akhirnya dari situ saya coba ngulik-ngulik. 2013 saya mulai invest di saham dan memang jatuh bangun. Ya karena kalau tadi sempat ditanya kan, kalau dari nol mulainya saya mau milih yang lebih pasif aja. Dan di 2013 itu saya kebetulan lagi studi lanjut dan punya waktu untuk belajar gitu. Jadi studi lanjut di luar, ada buku-buku perpustakaan yang lumayan lengkap gitu tentang investasi, yang bahkan yang kayak Warren Buffett atau apa tuh ada. Mulai belajar, buka sekuritas dan akhirnya mulai invest saham. Tapi apa yang dipelajari di buku itu beda kalau kita langsung terjun. Karena kalau kita terjun ada unsur psikologi yang berpengaruh di situ. Long story short, di 2019 saya balik ke Indonesia 2016 ngajar. Di 2019 saya ngajar mata kuliah semacam ekonomi teknik gitu. Dan ketika jelasin tentang interest rate, saya suka kasih contoh-contoh investasi. Jadi kalau misalnya 6% tuh apa sih di real life-nya, 7% tuh kayak gimana sih, 10% kayak gimana. Dan saya mention, kasih screen share gitu. Oh ini loh platform investasi atau jenis investasi yang ngasih return segini. Nah kebetulan waktu itu ada 1-2 mahasiswa saya yang nyeletuk. Wah Pak, ini nggak banyak yang jelasin sampai buka platform investasinya, screen-nya gitu, nunjukin persis apa. Coba aja iseng-iseng upload di YouTube. Nah jadi 2019 itu bisa terbentuk karena mahasiswa saya. Dosen, jadi ternyata malah dari profesi dosen itu ya? Dari profesi dosen yang membuat jadi channel investasi. Tapi sebenarnya investasi ini sebenarnya seperti hobi sih. Kayak kita mungkin ada yang suka main musik, tapi mungkin terkenalnya di musiknya, bukan di pekerjaan utamanya. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Menarik ya Mas, jadi malah pas lagi sharing orangnya yang di-share seneng gitu ya, dan feedbacknya kenapa nggak lakuin aja gitu ya. Menarik ya Mas ya. Tadi Mas Dodi sempat mention sempat study di luar ya, terus pulang gitu untuk jadi dosen. Pingin nanya di mana Mas kalau boleh tahu nih? Jadi waktu itu saya sempat lulus kan S1 2009, kerja 1 tahun sampai 2010. 2010 saya S2 di ITS. Di ITS itu ada program double degree. Jadi waktu itu partnernya adalah National Taiwan University of Science and Technology. Saya ambil, sampai di sana ngelihat dunia baru. Jadi teman-teman yang masih muda kalau memang ada kesempatan ya cobalah berkarir atau studi di luar negeri gitu, karena bisa experience itu bisa beda banget gitu. Kita hidup sebagai foreigner terus hidup dengan segala kecukupan di transportasi umum, jalan kaki jam 2-3 pagi, nggak takut diapa-apain. Itu life changing banget experience-nya. Nah setelah itu ditawari oleh pembimbing saya untuk studi lanjut di S3. Saya pikir karena masih euforia dan kepingin juga merasakan hidup lebih lama lagi, akhirnya di sana. Akhirnya saya ambil. Saya ambil kesempatannya, dapat beasiswa juga, dan akhirnya menyelesaikan studi di S3. Cuman memang pada saat 2012 waktu itu ya, pada saat 2013 ini kan saya sebenarnya sudah punya
tunangan. Iya. Dan kayaknya nggak enak kalau nunggu lama, takutnya lepas. Akhirnya saya menikahi tunangan saya, dan disitulah mula-mula saya belajar investasi waktu di studi lanjut. Oke, jadi udah hidup baru bawa keluarga ya berarti di Taiwan ya. Akhirnya istri saya suruh juga untuk studi. Oh studi gitu. lanjut. Malah enak ya, career break gitu ya, orang-orang sering bilang. Terus kalau misalnya another POV aja sih Mas, kenapa nggak lanjut aja tuh? Maksudnya kerja di Taiwan kah atau gimana gitu? Saya 1 tahun sempat kerja di sana. Jadi jobnya itu adalah postdoctoral researcher. Jadi kerja ikut supervisor saya, waktu itu kan profesor saya ya di bidang research. 1 tahun waktu itu. Kemudian sempat berpikir kalau punya keluarga agak susah di situ karena nggak ada yang bantu dan nggak mungkin ada asisten yang kita hiring asisten gitu kan, mahal banget di sana. Akhirnya kita putuskan ya udah kita harus pulang. Kemudian juga keluarga ada juga yang nanya-nanya kapan pulang karena mungkin mau ya biasalah orang tua saya mau gendong cucu gitu. Agak susah kalau di sana. Jadi akhirnya kita putuskan untuk pulang dan jadi dosen. Juga ada freelance lain gitu. Belum ada investasinya tapi. Oh belum ada ya. Belum ada. Tapi pas kemarin, maksudnya pas di Taiwan ngelihat nggak sih Mas keuangannya gimana orang-orang di sana dan juga sisi investasi lah di sana. Kalau di sana agak beda dari di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia kan kalau kita lihat suku bunga kita kan tinggi banget tuh. Ya 5%, 4%. Di sana itu tabungan tuh 0%. Suku bunganya rendah banget karena inflasinya juga rendah. Nah akhirnya banyak dari kita tuh yang nggak begitu interest untuk menyentuh dunia investasi. Dan pada saat itu ya, saya ingat tahun 2011, 2012, 2013 pasar sahamnya sana pun juga kayak flat gitu. Naik segan, turun juga nggak mau gitu. Jadi ya sekitar segitu aja. Di situ aja ya, nggak kemana-mana. Di sana memang lumayan majunya ini sih industri teknologi karena kan kalau di Taiwan itu kan ada Asus gitu, ada macam-macam brand-brand teknologi yang cukup banyak gitu. Cuman ya balik lagi karena nggak begitu paham juga dan waktu itu ngeliriknya di sana ya tabungan fixed income nggak begitu tinggi, ya akhirnya uangnya kebanyakan ditransfer ke Indonesia. Gitu. Ditabung lagi ya ujung-ujungnya. Ditabung dan pada saat kenal investasi dimasukkan ke saham. Oke. Mas sama menarik nih menurut aku ya, pingin tanya sih. Kan ilmu teknik sipil eksak ya, maksudnya betul. A, B ya B gitu ya, 1 tambah 2 ya 3 gitu. Kalau misalnya saham nih ilmunya kan walaupun ada gitu ya, tapi kan setengah ada ilmunya, setengah juga yang nggak ada yang bisa tahu lah ya besok stock market seperti kita mau kemana gitu. Ilmu boleh ada tapi pada praktiknya nanti di hari H ya hari H gitu ya besokannya. Ini gimana nih Mas mengatasinya? Pasti kan 2 hal yang berbeda ya dari biasa ilmu teknik sipil terus jago ke investasi. Apa malah profesi Mas sebagai dosen teknik sipil punya suatu strong fundamental? I don't know. Kira-kira ada nggak nih Mas? Karena 2 different things. Oke, jadi kalau kita bicara teknik sipil, hal yang sangat membantu kalau ditranslatekan ke saham itu adalah problem solving. Karena di sipil kan ada banyak kasus-kasus, kita juga desain bangunan gitu, kekuatan bangunan seperti apa. Itu ada kasus-kasus problem solvingnya yang bisa ngebantu. Jadi membuat kita berpikir secara terstruktur, sistematis juga. Makanya beberapa juga lulusan teknik, khususnya teknik sipil itu juga diterima kerja di bank. Misalnya di bagian kredit analis atau apa, karena kemampuan berpikirnya sudah dilatih pada saat solving the problem gitu. Itu yang pertama. Terus secara logis itu juga sense logisnya itu sudah ada ketika kita belajar di sipil. Nah masalahnya ketika kita di pasar saham, saya setuju nggak ada yang sesuatu yang statis, pasti dinamis. Ya kita mencoba aja strong kita di logic dan di sistematisnya untuk menganalisa part yang satunya, tapi untuk bicara tentang psikologi dan lain sebagai hal, menghadapi sentimen, menganalisa sentimen ya nggak bisa. Itu harus dipelajari di luar pengetahuan kita, karena itu pembelajaran seumur hidup kalau menurut saya kalau di pasar saham ya. Iya. Gitu. Jadi banyak ya ternyata ya Mas, dan mungkin malah jadi strong drive untuk Mas Dodi kuat secara mentally juga kali ya, karena kan kadang-kadang orang main saham tuh suka nggak sanggup nungguin, kadang-kadang kan nggak mungkin lah ya, namanya hidup Mas, nggak mungkin returnnya ada terus gitu ya. Kan bisa ada naik, bisa ada turun. Kalau misalnya ya
cara berpikirnya udah sistematis gitu kan, pasti lebih siap lah ya mengalami hal seperti itu. Menarik Mas, thank you loh. Teman-teman tuh mungkin bisa dicontek ke Mas Dodi ya, udah diceritain gak harus sekolah teknik sipil ya. Iya. Mas, terus aku mau nanya deh, karena masih terkait dosen dan juga apalagi tadi Mas Dodi sempat mention nunjukin screen ke mahasiswa-mahasiswinya, terus malah mereka tertarik gitu. Banyak gak sih Mas sampai sekarang ternyata malah mahasiswa dan murid-murid Mas Dodi lah jadi ikut investasi juga tuh, banyak nggak story-nya kayak gitu? Baru sadarnya adalah setelah mereka lulus biasanya. Oh gitu. Jadi mereka cerita setelah lulus, mungkin ada yang DM atau ketika lagi up story apa ada yang DM. Pak, dulu saya mahasiswa angkatan sekian, saya dulu waktu kuliah semester terakhir ngelihat video Bapak sudah mulai coba investasi, terus ya dia cerita, terus mungkin nanya sesuatu gitu ya, akhirnya nanya sesuatu. Jadi pada saat mahasiswanya kuliah jarang ada yang cerita, mungkin karena segan, karena statusnya kan dosen mahasiswa, tapi setelah lulus baru tahu kalau ternyata mereka juga ternyata invest loh, karena konten saya. Entah itu sisi yang positif atau negatif, bisa jadi orang mandang positif ya. Kalau negatifnya kan kenapa kok nggak nanya sipilnya ke saya, nanya kok ke investasinya gitu. Jadi sadarnya kebanyakan setelah mereka lulus sih. Gitu. Pas mahasiswa mungkin nggak cerita. Iya. Jadi pas ada success story-nya baru ngomong baru cerita. Ya. Mas, terus kan sering lihat nih di konten-konten Dodi bicara investasi nih banyak bahas reksadana ya Mas ya. Ini awalnya kalau misalnya boleh nanya, reksadana tuh jadi stream awal Mas Dodi belajar investasi atau aset lainnya nih Mas? Oke. Menariknya adalah awalnya kan saya mulai dengan investasi saham. Di 2013 sampai 2018 ternyata berdarah-darah dalam artian mencoba mengaplikasikan ilmu, terus analisa sendiri. Yang paling susah untuk diterima adalah kita sudah merasa sistematis dan logis, tapi ternyata ada info-info yang misalnya manajemennya kena korupsi apa yang membuat investasi kita itu berubah dan jatuh, nggak sesuai dengan investasi awal kita. Yakin tapi ternyata ada 1-2 informasi yang kita nggak dapatkan dan terus akhirnya gagal. Nah, ada beberapa kasus yang saya alami ketika investasi di 5 tahun pertama yang membuat di 2019 saya soul searching lah istilahnya, nyari kembali. Ini bener nggak sih stock picking sudah 5 tahun tapi kok returnnya ya nggak kemana-mana di situ aja. Memang secara portfolio investasi nambah tapi dari top up nambahnya nggak nambah dari yang return investasi gitu. Nah, dan akhirnya 2019 mulai baca buku, ketemu satu buku yang alirannya index investing. Jadi kalau mau stock picking tuh susah. Jadi kalau misalnya nggak mau susah ya dollar cost averaging aja di reksadana indeks. Gitu. Contohnya reksadana indeks saham kan. Kalau di Shalendra sendiri kan ada kan indeks MSCI kan. Nah, itu contohnya. Jadi dengan beli satu produk kita sudah terdiversifikasi ke puluhan perusahaan-perusahaan yang sangat bagus di Indonesia gitu. Nah, dari situlah saya mulai diversifikasi portfolio saya invest di reksadana indeks juga. Maunya tuh dievaluasi setelah 3-4 tahun kira-kira bisa enggak sih seperti apa yang lebih tinggi, apakah investasi di sahamnya membaik ataukah di reksadananya mengalahkan investasi kita yang stock picking. Jadi tujuannya itu portofolio harus tetap dicek ya. Betul. Oke, jadi awalnya gitu ya. Awalnya seperti itu. Terus tadi Mas Dodi sempat mention yang 5 tahun nggak kemana-mana, terus juga sempat berdarah-darah. Itu gimana tuh Mas? Mungkin kita kan kalau misalnya investasi harus tahu ya bahwa ada resiko yang harus siap kita ambil. Nah, salah satunya kan itu ya, yang berdarah-darahnya itu gitu. Kan banyak orang kapok lah ya istilahnya gitu, kalau misalnya udah berdarah-darah, udah deh gue nggak lagi deh gitu. Nah, how you manage that Mas Dodi? Gimana caranya Mas Dodi get back stronger dari minus-minus itu bisa kembali lagi? Karena aku yakin nih pasti teman-teman yang nonton mengalami hal yang sama juga nih. Oke. Yang pertama yang membuat saya akhirnya balik adalah kesalahan-kesalahan seperti itu banyak terjadi ketika kita pilih perusahaan yang let's say lapis kedua atau lapis ketiga. Karena di lapis kedua dan lapis ketiga itu kita harus banyak searching. Kenapa kok perusahaan ini kita rasa murah? Benarkah murah atau ternyata murahan? Nah, saya yang banyak kena itu adalah
rasanya murah gitu dari indikator misalnya price to earning atau price to book yang murah. Tapi ternyata itu murahan. Ternyata ada reason di balik kenapa saham itu dihargai murah terus. Atau kenapa kok saham itu tiba-tiba turun terus, itu ada reasonnya. Dan ini yang saya belum ketemu karena terlalu naif gitu ya. Karena ngelihatnya mungkin cuma sekedar laporan keuangan, laporan tahunan gitu ya, ngelihat masa lalu. Tapi untuk predict the future atau memprediksi siklus dari suatu perusahaan tersebut itu kurang mantap waktu di situ. Jadi misalnya mungkin teman-teman yang masuk ke saham komoditas kebanyakan suka tertipu tuh. Oh, sekarang ini price to earning-nya lagi turun karena labanya lagi tinggi banget. Padahal dia berada di puncak siklus. Kemudian ya mungkin teman-teman merasa murah dibeli padahal akhirnya siklusnya berubah. Nah, hal-hal seperti itu yang akhirnya coba saya pelajari, tapi mempelajarinya saya beralih dulu ke saham-saham yang lebih blue chip. Jadi saham-saham blue chip yang kasih mungkin growth-nya nggak sampai bisa 50-40% setahun, yang 5-15% per tahun pertumbuhan labanya ya. Itu yang mulai saya fokuskan ke situ dulu, cari yang mungkin ada diskonnya gitu, terus kemudian saya beli. Nah, sambil belajar nih, oh ternyata bisnis yang di komoditas misalnya batu bara, oh siklusnya seperti kayak gini. Kalau harganya naik seperti apa, harganya turun seperti apa, dan seterusnya. Itu saya lumayan pelajari ketika sudah split. Jadi di reksadana indeks, jadi kan sudah ada ketenangan karena kan investasinya pasif nih. Ya udah, yang aktifnya saya mulai belajar lagi sedikit-sedikit gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi belajar mau nggak mau cari tahu ya. Lebih lanjut kenapa sih investasi gue stuck gitu ya. Betul. Udah melihat kayak secara fundamental oke gitu ya. Secara price to book earn dan lain-lain udah oke. Tapi ternyata ya banyak yang harus dikulik lagi ya Mas Dodi. Aku sempat ngelihat salah satu video YouTube nih Mas Dodi menarik ya soal DCA. Kita tahu DCA kan ya secara either per bulan langsung diinvestasikan aja kan, amountnya terserah gitu. Tapi ternyata DCA itu katanya Mas Dodi nggak boleh kita lakukan kalau investasi saham secara DCA-nya gitu ya. Mungkin boleh dielaborasi nih Mas Dodi kayak apa sih DCA mungkin di reksadana dengan DCA yang bisa dilakukan teman-teman di rumah sama saham. Kalau saya pribadi percaya kalau dollar cost averaging itu pasangannya adalah diversifikasi. Karena kalau kita dollar cost averaging di satu saham, ada banyak contoh. Misalnya ini boleh sebut nama saham masa lampau ya. Ini sekali bukan ajakan membeli menjual. Contohnya Unilever gitu ya. Kalau teman-teman DCA dari 2015, 16, 17, 18 terus sampai sekarang returnnya pasti negatif. Di masa lalu Unilever terkenal sebagai saham yang anti turun karena pas 2008 ada resesi atau krisis, turunnya sedikit banget. Setelah itu naik lagi. Ketika kita dollar cost averaging, ada kemungkinan kalau salah pilih saham itu pasti dampaknya parah banget gitu ya. Ambrol. Misalnya tadi contohnya yang terkenal Unilever gitu. Contohnya lagi saham yang kita yakini bakal naik gitu ya. Ternyata setelah kita dollar cost averaging setelah 5 tahun sahamnya turun terus. Itu ada karena misalnya mungkin perubahan kebijakan dari pemerintah ataupun perubahan dari siklus. Nah, ini yang teman-teman kalau hati-hati aja gitu ya. Jadi kalau dollar cost averaging, saran saya kalau mau tetap di saham ya sahamnya jangan satu tapi lebih. Karena konsep dari dollar cost averaging adalah ini cocok buat know nothing investor. Jadi investor yang nggak tahu apa-apa, yang know nothing about investment. Tapi kalau kita memutuskan hanya untuk di satu saham, kita merasa kalau kita tahu kalau saham ini akan naik. Nah, ini agak bertentangan dengan dollar cost averaging. Jadi kalau dollar cost averaging, saya nggak sarankan di saham kalau cuman milihnya satu. Kalau mau dimodifikasi boleh. Saham misalnya saham perbankan gitu ya, banking, tapi belinya juga jangan pada saat lagi tinggi-tingginya. Mungkin setelah turun 10% baru dollar cost averaging lagi. Sementara itu bisa taruh dulu, diparkir di reksadana pasar uang atau di RDN, fixed income, itu juga bisa. Nah, kalau untuk reksadana indeks khususnya saya setuju sekali dengan dollar cost averaging. Karena di dalam reksadana indeks atau reksadana pada umumnya dia kan punya banyak perusahaan nih, ada berbagai macam sektor, ada perbankan, ada sektor mungkin komoditas, di mana ketika siklus salah satu sektor naik, siklus yang lainnya turun, ya udah seimbang gitu. Jadi ketika kita mau invest di berbagai macam waktu, itu akan ke even gitu, antara yang atas dan bawah itu akan jadi rata-rata. Nah, itu yang
saya suka kasih kasih sharing. Kalau di CA jangan di satu saham, bahaya. Iya, gitu. Bahaya. Oke Mas, terus mau nanya juga nih ke Mas Dodi, karena kan Mas Dodi investasi saham juga, terus reksadana juga. Kalau boleh dikasih bocoran nih Mas, sekarang kayak gimana sih portofolio Mas Dodi, berapa persen lah kira-kira dalam menaruh di aset kelas, biar teman-teman punya gambaran juga kira-kira gimana sih kalau mau baru-baru investasi atau nanti udah lumayan lama investasi, baiknya kalau punya uang tuh dibaginya gimana gitu. Oke, ini sekali lagi versi saya, tapi nanti mungkin saya akan coba ceritain yang idealnya buat yang pemula. Surprisingly dari segala macam, kan saya bikin banyak konten dan berbagai macam instrumen, mulai dari paling simpelnya deposito tabungan sampai saham, reksadana saham dan seterusnya. Portfolio saya itu terkonsentrasi justru di saham. Karena mungkin belajarnya dari dulu di saham ya. Jadi kalau sekarang ini 90% itu ada di saham. Wow. Ada di mungkin dari 90% saham itu mayoritas ada di 4 saham. Jadi benar-benar concentrated di 4 saham. Itu very ya Mas. Lumayan terkonsentrasi. Kalau dulunya itu punyanya sih sekitar 10-15 saham, cuman kayaknya kok susah ya untuk mantau satu. Ya, Mas. Jadinya kayak zoo gitu ya. Kayak susah untuk dipantau. Kalau misalnya laporan keuangan keluar harus bukain 15 laporan keuangan. Akhirnya terkonsentrasi ke 4 ide terbaik. Itu 90% saham. Sisanya itu sekitar mungkin sekitar 7%-an. 7%-an itu ada di reksadana. Dominannya di reksadana indeks. Dan sisanya sekitar 3% campur-campur, ada obligasi FR, ada SBN retail, ada tabungan, ada reksadana pasar uang sedikit, dan juga ada deposito. Kurang lebih. Itu berarti yang sekarang Mas Dodi ya? Sekarang. Kalau misalnya yang tadi untuk teman-teman boleh nggak tuh Mas? Kira-kira baiknya gimana tuh? Untuk pemula, ini sebenarnya ada beberapa rules. Ada yang namanya itu rules of 100 atau aturan 100. Jadi teman-teman bisa kurangi aja 100 dikurangi usia. Kalau teman-teman misalnya usianya sekarang 20 tahun, 100 dikurangi 20 itu kan 80. Jadi idealnya bagi teman-teman yang bisa ngontrol resiko 80% ditaruh di aset yang sifatnya ekuitas, bisa saham, bisa reksadana saham. Kenapa gitu? Karena fase-fase muda ini kan fase-fase yang bisa gagal. High risk-nya ya. Iya, bisa gagal dan juga kesempatan untuk akumulasi kekayaan, wealth accumulation. Nah, nanti kalau teman-teman usianya sudah 40, 50, itu nanti akan ke rebalance gitu. Jadi kalau 50 kan 50% di aset saham, 50% di aset fixed income. Nah, itu bisa teman-teman pakai. Tapi yang berikutnya yang teman-teman bisa pakai lagi adalah coba dulu dites. Taruh misalnya beberapa ratus ribu atau 1-2 juta ke aset saham atau aset reksadana saham. Kira-kira ketika turun bisa nggak tidur nyenyak? Kalau saya nggak bisa tidur nyenyak, berarti nggak cocok. Toleransi resikonya perlu di-readjust lagi. Jadi memang ya harus banyak di aset fixed income. Saya ada ketemu satu subscriber di satu event itu, dia cerita kalau dia nanya ke saya, wajar nggak sih usia 20 tahun semua aset di SBN retail gitu? Ya kalau menurut saya sih gak ada masalah kalau memang dia masih belum berani untuk menghadapi yang namanya penurunan. Risiko, ya. Daripada ketika beli saham atau reksadana saham turun 5%, 3%, nggak bisa tidur, terus akhirnya kerjaannya jadi terganggu, ya kenapa enggak gitu taruh di SBN retail. Jadi coba dulu terus nanti disesuaikan ya Mas. Ya. Pakai ada rulesnya tadi ya. Mas, nih mau sedikit bahas tentang prinsip ada namanya FIRE, Financial Independence Retired Early ya, yang kita sering tahu. Itu kan rule-nya 4%. Diadopsi dari kondisinya mostly di Amerika Serikat, bukan di Indonesia Mas. Kalau misalnya dengan konsep ini menurut Mas Dodi masih bisa nggak kita aplikasi ini Indonesia? Mungkin buat teman-teman yang belum tahu, the 4% rule tuh singkatnya adalah kalau kita punya aset, kemudian aset itu kita tarik 4% setiap tahun, asetnya itu nggak akan habis-habis. Itu konsep dari the 4% rule. Artinya let's say nih kita punya aset 1 miliar. Kemudian kita tarik 4%-nya artinya 40 juta dan kita bisa hidup dari 40 juta itu. Artinya aset kita itu akan kekal. Kenapa kekal? Karena kalau menurut research 1 miliar tadi kalau diinvestasikan dan return 7%, 4%-nya yaitu 40 jutanya kita ambil, kemudian ada spare 3% kita masukkan lagi ke pokoknya.
itu nanti akan bisa mengcounter inflasi dan aset kita tetap terus bertumbuh, nggak habis-habis ditarik. Kekal ya. Kekal istilahnya ya secara teori. Ya, tapi itu kan di Amerika Serikat gitu ya, di mana return 7% itu sudah cukup dibandingkan dan inflasinya. Kita nggak bicara inflasi 1-2 tahun ini, tapi inflasi secara general. Nah, kalau di Indonesia agak susah. Kenapa kok susah? Karena inflasi kita tuh sebenarnya tinggi, ya. Jadi bisa 2 kali lipatnya Amerika, mungkin di level 5%. Mungkin dari data statistik BPS gitu mungkin agak rendah, tapi kalau secara realnya kalau datang ke pasar atau kemana kan lebih tinggi jauh gitu ya. Benar. Nah, itu perlu di-adjust. Jadi kita tambahkan aja inflasi pada saat kita pensiun, asumsi let's say 5% lah. Kita tambah dengan 4% yang the 4% tadi, maka ketemulah 5 tambah 4, 9%. Jadi kalau mau pakai the 4% rule, kita harus taruh di investasi yang ngasilin minimum 9%. Supaya kalau kita nanti tarik 4%, itu uangnya masih ada, nggak habis nantinya. Masih kekal. Nah, itu yang perlu teman-teman adjust gitu. Jadi silakan aja nanti di-adjust. Atau yang kedua, kalau seandainya teman-teman nggak berani nih masuk ke instrumen investasi yang 9%, which is ini biasanya kan saham atau reksadana saham ya, atau kombinasi, tapi ada saham dan reksadana sahamnya, teman-teman bisa turunkan 4%-nya turun ke 3% atau 2%. Tapi akan butuh aset yang lebih tinggi. Karena biasanya untuk kebutuhan hidup 40 juta perlu 1M. Kalau kita turunkan the 2% rule, ya perlunya 2M untuk ngasilin 40 juta. Nah, ini yang bisa di-adjust sendiri. Jadi dimodifikasi ya Mas Dimodifikasi. Dodi. Oke, mungkin di yang kayak tadi ya Mas Dodi jelasin, kalau misalnya di Amerika 4%, ya kita adjust lah ya sama Indonesia punya angka dan juga kondisi keuangan masing-masing ya Mas. Betul. Oke, Mas, mungkin mau langsung ke pertanyaan selanjutnya, ini menurut aku menarik ya. Banyak investor awal yang mau masuk ke pasar saham tuh karena diiming-imingi oleh saham IPO Mas. Jadi kadang-kadang malah orang bisa kayak instan tuh ya. Kadang-kadang kalau misalnya baru melantai minimal, kadang-kadang kan minimal 10% lo dapet deh gitu di saham-saham IPO. Apalagi di tahun 2023 kemarin menurut data gitu ya, kurang lebih ada 79 plus lah ada saham yang IPO gitu di tahun lalu gitu. Nah, sebenarnya menurut Mas Dodi sehat nggak sih nih IHSG akan adanya IPO itu dan juga mungkin investor yang emang masuk karena IPO. Apakah bijak tuh kalau misalnya new investors itu mulai langsung ke emiten yang IPO, jadi indah terus gitu ya, nanti pas turun tiba-tiba ambles nggak siap, apa gimana nih menurut view Mas Dodi? Oke. Sebenarnya kan di 2 tahun ini ada satu saham legend ya, 1 atau 2 saham legend yang teknologi yang IPO terus turunnya sampai 80% gitu. Apakah ini tidak bisa menjadi suatu pembelajaran buat investor untuk mau decision ya untuk masuk IPO atau enggak? Cuman gini, di beberapa konten saya suka bicara ke teman-teman kalau investasi itu jangan dulu beli saham IPO. Itu yang saya selalu sharingkan. Karena sesuai dengan message yang mau saya bawa di channel Dodi Bicara Investasi adalah cara pelan namun pasti untuk kaya. Kalau kita beli IPO, pasti tujuan kita kan pastinya maunya cuan, bukan mau berinvestasi yang benar. Kenapa? Karena sebenarnya saham itu kan kita bisa beli kapanpun. Kenapa kok harus pada momen IPO kita paksakan untuk beli? Kenapa kok kita nggak biarkan aja dia 2-3 tahun benar-benar menunjukkan kinerja sesungguhnya? Karena bisa jadi prospektusnya bagus dalam tanda petik. Tapi setelah itu ada banyak sih contoh 2-3 tahun berikutnya kinerjanya kok tiba-tiba yang awalnya naik kok jadi rugi lagi turun malah. Nah, itu yang biarkan aja pasar yang waktu yang akan menilai gitu dari saham IPO tadi. Kenapa kok kita nggak tunggu 2-3 tahun lagi? Jangan-jangan yang awalnya kita tadi cinta setelah 2-3 tahun jadi nggak cinta lagi. Itu kan menguji juga kan perasaan kita terhadap saham yang mau kita beli. Jadi saya suka nggak make sense kenapa kok orang harus paksakan di hari IPO untuk membeli suatu saham itu. Nah, itu sih. Jadi prinsip saya kepada investor yang awam, kalau bisa jangan beli saham IPO. Oke, tuh teman-teman. Ya, kalau bisa ya. Tapi balik lagi, ada juga aliran saham yang strateginya adalah IPO hunter. Itu beda lagi ya. Kalau itu memang mereka pasti ada analisa sendiri. Mereka akan ngelihat oversubscribe atau enggak IPO-nya, siapa sekuritas yang underwriting dan seterusnya gitu. Nah, kalau saya bicara investor awam yang mau invest secara benar-benar ya jangan beli saham IPO. Oke, gitu teman-teman ya. Karena banyak banget loh Mas sekarang orang yang emang baru mulai investasi emang
nanti deh cari IPO-an. Sebenarnya kalau ditanya IPO juga belum tahu-tahu apa gitu ya artinya. Nah ini nih Mas, kita bicara mengenai newly investors lah ya, kayak yang tadi gitu. Ada yang masuk karena IPO, terus juga as we all know data ya tahun pas corona kemarin lah ya, itu kan ternyata kita nggak ada yang tahu turunnya pasar saham Indonesia malah nge-attract banyaknya investor-investor baru gitu. SID-nya tuh kalau misalnya mana kita baca data 53,5% atau 70% dari SID yang baru ikutan investasi saham lah ya, itu datang dari umur-umurannya millennials gitu. Tapi ini ternyata nggak diiringi gitu ya bareng sama literasi keuangan karena malah ternyata tahun 2022 menurun nih setelah corona, naik newly investors, pas 2022 malah turun literasi keuangan. Padahal kan harusnya tumbuh searah ya. Betul. Karena nggak mungkin kita investasi nggak tahu apa-apa main invest aja ikut-ikutan. Nah ini kalau misalnya kayak gini menurut Mas Dodi gimana nih kualitas investornya? Apalagi Mas Dodi kan sebagai salah satu orang yang menggemborkan literasi keuangan ya. Gimana nih view-nya? Oke. Jadi kalau saya lihat literasinya kenapa nggak naik seperti dengan jumlahnya, karena mereka punya ekspektasi yang salah. Pertama, yang pertama pada tahun 2020 itu kita tahu kan semua orang ngelihatnya HP sama laptop gitu ya, sosial media semua dilihat, berbagai macam aplikasi dilihat, dan muncul juga short video. True. Jadi beberapa dari mereka suka dapat pengetahuan yang sepotong-sepotong. Yeah. Itu, dan mereka fokusnya, dan kita juga harus bicara cara kerja dari algoritma sosial media. Yang di-up-kan itu adalah bukan yang benar, tapi yang banyak engagementnya. Yang banyak engagementnya adalah ketika konten itu menunjukkan misalnya cuan sekian, atau mungkin analisa yang kontroversial, atau mungkin untung atau angka-angka yang ditunjukkan, ya, Mas, ya? Yang clickbait. Nah itu yang membuat investor pemula ngerasa kalau investasi di pasar saham, pasar modal itu untungnya pasti tinggi. Karena yang dia lihat itu yang ditampilkan di TikTok kan nggak mungkin yang jelek-jelek, yang buruk-buruk. Pasti ditampilkan yang returnnya tinggi pada saat itu, dan dia ngerasa kalau seisi ini ternyata ya untuk dapat untung di pasar saham. Nah kalau menurut saya proses 2 tahun itu adalah proses pemurnian istilahnya ya. Jadi orang-orang yang awalnya masuk, kemudian yang sukses dan bertahan ya udah yang sukses dan bertahan, tapi yang gagal karena ekspektasi salah, mungkin pada akhirnya cabut gitu ya, dan juga mungkin pada akhirnya ya harus belajar ulang lagi. Itu yang kalau menurut saya sih menjadi PR juga bagi kita semua, bagi siapapun gitu ya, untuk bisa memberikan edukasi yang benar gitu terkait dengan investasi. Iya, tapi kalau misalnya Mas Dodi lihat nih ya, aku pingin dari sisi Mas Dodi aja sih, orang-orang yang sekarang ada di pasar modal yang baru-baru gitu ya, kan pasti viewers Mas Dodi tuh banyak yang baru belajar dan segala macam. Secara kualitas literasinya tuh nyampe mana sih Mas dari pertanyaan-pertanyaan mereka lah dan segala macam tuh kira-kira? 3 platform, saya kan ada di 3 platform, YouTube, Instagram, TikTok. Ini semuanya audiensnya beda-beda karakteristiknya. Kalau yang di YouTube adalah orang yang memang mau belajar, karena mereka ketika sudah mau lihat video panjang itu kan pasti tujuannya mau belajar. Betul. Ya kan, jadi beberapa pertanyaan itu yang lumayan advance, dan lumayan kepingin, sudah pernah invest dan kepingin nanya. Kalau di TikTok itu sangat berkebalikan, karena mereka bisa jadi datang di TikTok tuh untuk alasan happy, kepingin lihat sesuatu, tiba-tiba mereka mau belajar investasi, dan karena sudah dari awal terbiasa sama TikTok, dia nyarinya di TikTok. Pertanyaan itu sangat-sangat very basic. Bahkan kayak gimana sih cara buka akun saham atau buka sekuritas kayak gimana? Reksadana gimana sih cara download aplikasi, pakai aplikasinya? Beli sahamnya itu, kalau beli saham ini sudah turun, kira-kira bakal turun lagi nggak sampai habis uangnya? Kayak pertanyaan yang versi yang basic banget, yang memang harus saya sendiri juga harus berpikir gimana caranya di short platform, misalnya khususnya di TikTok, untuk kasih yang edukasi yang benar-benar levelnya itu yang basic dulu. Itu yang pertama. Kalau di Instagram sih lebih karena ngikuti orangnya ya, jadi mungkin
yang ada di DM itu juga sama advance-nya seperti di YouTube gitu. Tapi yang di TikTok ini yang agak beda sendiri dibandingkan YouTube sama TikTok. Oke, jadi beda platform, beda tipe investor dan yang mau tahu gitu ya. Oke, Mas Dodi, mungkin aku mau tanya nih, lastly mengenai wealth killer yang punya mobil yang sempat dibahas lah ya di banyak social media Mas Dodi gitu. Ini pasti kan ke-attract terus jadi banyak diskusi lah ya di sana. Nah, menurut Mas Dodi, apalagi sih wealth killer yang ada di kehidupan kita gitu sehari-hari yang sebenarnya kita juga nggak aware kayak ini ternyata salah satu wealth killer juga. Iya. Oke, sebenarnya bicara wealth killer, mobil ini memang agak kontroversi karena ada satu sisi bilang, kalau punya keluarga masa nggak kasihan sama anaknya, gitu kan kalau nggak naik mobil, atau misalnya mobil saya bisa ngasilin saya uang gitu dan seterusnya. Mungkin teman-teman perlu tahu dulu kenapa kok ini dikatakan wealth killer, karena kita beli sesuatu yang kita tidak mampu. Kalau kita mampu, gajinya double digit gitu ya, dan seterusnya, ya nggak apa-apa juga untuk kita punya mobil gitu. Saya cuma mau kasih hitungan kalau misalnya biaya yang keluar itu bukan hanya dari biaya beli mobil, tapi kepemilikan mobil itu juga ada biaya, termasuk di dalamnya kalau ada cicilan ya bayar cicilan, BBM, STNK, pajak, tol dan parkir itu bisa nggak begitu diperhitungkan ketika mau decision gitu ya. Service juga. Nah itu satu, dan kalau saya kasih mungkin waktu itu rules ya, kalau seandainya biaya tersebut dalam 1 bulan itu hanya kalau di rata-rata ya hanya 20% maksimal, itu nggak ada masalah untuk kita punya suatu kepemilikan. Tapi yang perlu teman-teman perhatikan juga kalau kita bicara wealth killer lainnya, yang sering jadi perdebatan itu adalah kalau kita mau beli rumah. Jadi sewa atau KPR. Beli rumah dalam artian KPR ya, bukan kita sudah punya uang banyak terus kita beli cash gitu ya, itu beda lagi, itu kaya namanya. Nah, kita harus tahu decision kalau beli rumah itu adalah decision yang konsumtif, bukan investasi. Karena yang naik itu tanahnya, bukan bangunannya. Bangunannya justru kita harus renov terus setiap berapa tahun sekali gitu ya. Dan kita tinggali, bukan kita sewakan. Beda kalau saya propertinya itu kita sewakan, kita beli ruko, kita sewakan, kita beli tanah, bangun kos-kosan, kita sewakan. Ini kita tempati, di mana kalau kita mau sewakan, kita harus keluar dari rumah itu, ya kan? Nah, untuk beli rumah, teman-teman harus perhatikan yang paling bahaya ini adalah cicilan. Jadi banyak yang tidak hitung-hitung, cicilannya itu akan memakan, mungkin akan mengunci finansial teman-teman dalam waktu 20-30 tahun ke depan. Nah ini teman-teman siap nggak dengan konsekuensi ini? Itu yang pertama. Kemudian ketika kita terlalu muda dalam membeli rumah, kita nggak tahu apakah karir kita itu akan berada di sini. Banyak dari misalnya di Surabaya gitu ya, beli rumahnya itu mungkin agak jauh dari kota, ternyata harus sewa apartemen atau kos-kosan dekat dengan kantor, akhirnya kosnya jadi 2. Nah itu yang teman-teman perlu pikirkan. Biasanya kalau di kota-kota yang besar, saran saya sih cari dulu karirnya bakal stay-nya di mana. Mungkin nanti bakal berpindah-pindah tempat gitu ya. Di 5 tahun pertama ya mantapkan dulu karirnya. Kalau memang sudah punya keputusan long term mau berkarir di sini atau sudah punya jabatan yang sudah tinggi dan tinggal di daki aja gitu ya udah nggak apa-apa spend buat beli properti gitu. Tapi sadari kalau beli properti ini punya konsekuensi, apalagi belinya pakai cicilan gitu, dan DP-nya yang nggak begitu tinggi juga. Itu yang perlu dipahami. Bunganya juga ya Mas, bunganya juga tinggi gitu. Jadi harus mindful kali ya Mas ya, dalam mengambil keputusan, jangan malah ternyata keputusan itu jadi wealth killer kita. Betul, gitu jadi ya. wealth killer kita. Oke, thank you loh Mas Dodi, nggak kerasa. Thank you Mbak Naomi. By the way, ada satu hal yang biasa kita tanyain ke semua tamu-tamu kita nih kalau datang ke spot. Boleh kasih tahu teman-teman, Mas Dodi itu filosofi investasinya apa sih Mas? Ada yang dikutip nggak, atau kayak words to live by Mas Dodi nih dalam menjalankan investasi? Oke. Kalau dari saya pribadi, kita itu akan ada dalam fase-fase dalam fase-fase finansial ya. Fase pertama itu adalah making money. Jadi kita nggak boleh melompat dulu. Kita harus cari cara gimana caranya kita bisa making money dengan pas. Entah dari kita meniti karir di kerjaan atau punya side hustle. Level kedua adalah saving money. Kenapa kok saving money? Karena ketika kita making money, kita nggak tahu cara nyimpan, itu kita bakal jadi seperti artis-artis atau atlet-atlet yang setelah masa pensiunnya akhirnya nggak ada uang. Hilang ya.
Nah, yang ketiga adalah setelah kita tahu cara saving money dengan budgeting, dengan nyatet keuangan, kita masuk ke yang namanya growing money. Growing money adalah gimana caranya uangnya nggak taruh di bantal, tapi kita taruh ke instrumen investasi supaya uang kita tadi bisa berkembang, dan ketika kita sudah nggak punya penghasilan aktif bisa mendapatkan penghasilan pasif dari investasi. Gitu kurang lebih. Thank you so much Mas Dodi udah mau repot-repot datang sharing-sharing. Semoga yang diobrolin mengenai investasi terus juga karir Mas Dodi bisa jadi pembelajaran penting buat teman-teman semua, dan pastinya to find a smarter way to live better. Aku Naomi. Saya Dodi. Sampai jumpa di episode Spot selanjutnya. Sampai jumpa.